Presiden Amerika Donald Trump kemarin tidak hanya memberlakukan tarif baru untuk semua barang impor ke Amerika Serikat, tetapi juga sangat membantu Kremlin dalam isu perang Rusia melawan Ukraina. Administrasi Presiden Donald Trump mengancam Eropa dengan penghentian akses ke pasar senjata Amerika Serikat jika Uni Eropa lebih memilih produsen Eropa dalam program modernisasi persenjataan benua tersebut. Pentagon hari ini mengeluarkan peringatan menjelang pembaruan yang direncanakan atas arahan Uni Eropa tentang pengadaan militer. Departemen tersebut menegaskan bahwa mereka sangat menentang segala perubahan yang dapat membatasi kemampuan industri Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pengadaan pertahanan nasional negara-negara anggota Uni Eropa. Namun, bahaya dari langkah seperti itu adalah Amerika Serikat dapat membatasi penjualan produk Amerika. Dari mana senjata ini dipasok ke Angkatan Bersenjata Ukraina dalam kerangka program Purel. Ini tak hanya melemahkan Eropa, tapi juga bisa meninggalkan tentara Ukraina tanpa persenjataan utama. Saat Rusia terus menyerang garis depan, Gedung Putih menuntut Ukraina menyerahkan Donbas ke Vladimir Putin. Nama saya Alexei Pichi, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan saluran ini, silakan berlangganan saluran Telegram saya, Pichi News, tautannya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya, dan semua pengumuman episode di saluran YouTube ini juga ada di sana, jadi saya akan senang melihat Anda di sana. Hari ini ada berita dari Gedung Putih yang tampaknya tidak terkait Ukraina, padahal sebenarnya ada kaitannya. Saya sarankan kita membahas berita ini secara mendalam. Menurut Politico hari ini, pemerintahan Presiden aliasan Donald Trump mengancam akan membalas jika Uni Eropa lebih memilih produsen senjata dalam negeri untuk mempersenjatai kembali Eropa. Seperti yang diketahui, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menentang segala upaya Uni Eropa untuk membatasi akses produsen senjata Amerika ke pasar Eropa. Pihaknya memperingatkan bahwa hal itu akan memicu reaksi balasan. Tapi masalahnya, sebelumnya Uni Eropa memang telah mengalokasikan paket multimiliar yang sangat besar untuk mempersenjatai kembali seluruh Eropa di tengah tindakan Rusia yang semakin agresif. Orang Eropa ingin memakai uang itu untuk membeli senjata Eropa di Eropa, bukan memberikannya ke Amerika. Prancis, Jerman, dan Swedia mulai bersaing satu sama lain perihal dari siapa orang Eropa akan membeli senjata. Mereka membuat pernyataan berikut di Gedung Putih. Amerika Serikat dengan tegas menentang segala perubahan dalam arahan Uni Eropa yang akan membatasi kemampuan industri Amerika untuk mendukung atau berpartisipasi dalam pengadaan pertahanan nasional negara-negara anggota Uni Eropa. Kebijakan proteksionis dan diskriminatif yang mengusir perusahaan Amerika dari pasar, sementara perusahaan pertahanan Eropa terbesar tetap meraih keuntungan besar di pasar Amerika Serikat adalah langkah yang keliru. Saya mencatat bahwa komentar seperti itu dari Pentagon atau Gedung Putih menyoroti paradoks pendekatan Amerika Serikat terhadap Eropa. Meskipun pemerintahan Donald Trump telah berulang kali menyatakan kepada orang-orang Eropa bahwa mereka ingin Eropa mengambil bagian utama dalam pertahanan tradisional Eropa, Amerika Serikat tidak ingin hal itu terjadi dengan mengorbankan perusahaan-perusahaan pertahanan Amerika. Jadi, di satu sisi, Trump berkata, biarkan orang Eropa yang menangani semua urusan pertahanan konvensional ini. Tetapi ketika orang Eropa mengambil alih dan berkata, oke, kami mengalokasikan miliaran, puluhan miliar dolar untuk modernisasi persenjataan, tapi kami akan menghabiskan uang itu untuk perusahaan-perusahaan kami sendiri. Kami punya produsen senjata sendiri. Trump berkata, jangan begitu, modernisasi persenjataan boleh saja, tapi belilah senjata dari perusahaan kami. Pada saat yang sama, Trump sendiri memberlakukan tarif pada barang-barang Eropa untuk apa? Untuk mengembangkan industri Amerika. Tetapi dia sangat tidak ingin agar orang Eropa melakukan hal yang sama secara timbal balik. Sudah diketahui bahwa beberapa tahun terakhir Komisi Eropa berupaya meningkatkan porsi persenjataan Eropa dalam arsenal blok dan kontrak pengadaan, serta bersiap menghadapi potensi konflik dengan Rusia. Selama beberapa dekade, Eropa sangat bergantung pada peralatan militer Amerika, mulai dari jet tempur F-35 hingga sistem artileri HIMARS dan sistem rudal pertahanan udara Patriot. Hampir 2/3 dari persenjataan yang diimpor ke Uni Eropa berasal dari Amerika Serikat.
Dan sekarang, situasi saat ini dapat menunjukkan seberapa siap negara-negara Eropa benar-benar untuk menjadi lebih mandiri dari Amerika Serikat yang di era Trump semakin menjadi mitra yang tidak dapat diandalkan. Kini, otoritas eksekutif Uni Eropa diharapkan segera memperkenalkan versi terbaru arahan pengadaan pemerintah. Di sini, Uni Eropa sudah memprioritaskan perusahaan lokal dalam proyek seperti program SAFE untuk kredit persenjataan senilai 150 miliar euro, serta dalam pengadaan persenjataan yang dapat dilakukan Ukraina dengan menggunakan kredit sebesar 90 miliar euro yang baru saja disepakati untuk Kiev. Dan dana Uni Eropa hanya dapat digunakan untuk membeli peralatan militer jika setidaknya 65% dari nilai peralatan tersebut berasal dari pasar Eropa. Bagi Donald Trump, ini serius. Ia tidak suka, katanya, oke, kami kembangkan industri kami, kenapa tiba-tiba Eropa memutuskan mengembangkan milik mereka? Itu tidak adil. Dan disinilah kita sampai pada momen paling berbahaya. Sejauh ini semuanya terlihat seperti, ya, Ukraina sepertinya tidak terlalu terpengaruh oleh hal ini. Begitulah. Pentagon dalam pernyataannya memperingatkan bahwa penambahan klausul ketat soal pembelian produk Eropa dalam undang-undang pengadaan pemerintah ke depan akan memicu balasan dari Amerika Serikat. Berikut kutipannya. Jika langkah-langkah preferensi Eropa dimasukkan ke dalam undang-undang nasional negara-negara anggota tentang pengadaan, Amerika Serikat akan meninjau kembali semua pengecualian umum dan penyimpangan dari undang-undang yang ada. Beli produk Amerika yang diatur dalam atau sehubungan dengan perjanjian timbal balik kita tentang pengadaan di bidang pertahanan. Apa artinya ini? Sekarang, saya akan menerjemahkan dari bahasa diplomatik ke bahasa yang mudah dimengerti. Pada dasarnya, ini berarti Amerika Serikat pertama akan menutup akses perusahaan Eropa ke pasar mereka, namun Trump juga bisa mengambil langkah yang lebih mengejutkan untuk menghentikan inisiatif Uni Eropa ini secepat kilat. Masalahnya adalah dalam kerangka undang-undang ini, Trump mampu sewaktu-waktu melarang perusahaan-perusahaan Amerika menjual senjata apapun ke Eropa. Eropa belum sepenuhnya beralih ke persenjataan sendiri, jadi ini akan menjadi guncangan besar bagi mereka. Ini juga jadi masalah besar bagi Ukraina, karena saat ini Amerika Serikat tidak memasok satupun peluru artileri secara langsung ke Ukraina. Tidak satupun, tidak sebutir peluru pun, sama sekali tidak ada. Semua persenjataan Amerika yang sampai ke tangan tentara angkatan bersenjata Ukraina dibeli oleh orang-orang Eropa melalui program Purel yang kemudian menyerahkan persenjataan Amerika tersebut ke Ukraina. Jika Donald Trump melakukan itu, kemampuan pertahanan Ukraina akan sangat terpukul. Namun, jangan lupa bahwa 19 dari 27 ibu kota negara Uni Eropa telah menandatangani perjanjian dengan Washington yang memungkinkan perusahaan-perusahaan Eropa benar-benar bersaing untuk beberapa kontrak dengan Pentagon. Misalnya, Leonardo dari Italia atau Saab dari Swedia menjual produk militer ke Amerika Serikat dan Pentagon membelinya. Dan sekarang Washington menyerukan Eropa untuk melepaskan kemerdekaannya dari Amerika Serikat, meskipun hal inilah yang sebenarnya dulu diminta oleh Trump. Untuk menunjukkan kontradiktifnya posisi pemerintahan Donald Trump, sebaiknya tambahkan satu berita lagi. Donald Trump hari ini menyatakan akan menaikkan tarif global yang diumumkan Jumat dari 10% menjadi 15%. Setelah keputusan Mahkamah Agung Alaihissalam yang menyatakan mekanisme penerapan tarif global oleh Kepala Gedung Putih adalah ilegal. Nah, dan Trump pun menyatakan, kutipan, sebagai Presiden Amerika Serikat, saya segera menaikkan tarif impor barang dan jasa dari negara-negara yang banyak diantaranya telah mencuri dari ISIS selama puluhan tahun. Tanpa hukuman hingga saya berkuasa dari 10% naik menjadi 15% yang sepenuhnya legal. Mahkamah Agung telah mengambil keputusan yang absurd, disusun dengan buruk dan sangat anti-Amerika. Perluasan wajib wilayah korban di daerah Amerika Utara Barat ke Mityu. Di Devil's Promises, jika episode ini bermanfaat dan menarik, Anda bisa mendukung saluran YouTube ini secara finansial. Di timur jauh, masyarakat terjebak, tertutup. Saya berterima kasih atas segala dukungan Anda. Itu saja untuk sekarang, jaga diri Anda. Sampai jumpa.